A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri wa tarkas salati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Rabb yang Maha Khaliq, yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Di antaranya ialah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dan yang terlebih lagi ialah nikmat iman dan takwa. Sehingga saking banyaknya nikmat-nikmatnya itu, kita tidak dapat untuk menghitungnya. Walaupun dedaunan dijadikan sebagai kertasnya, ranting-ranting sebagai penanya, dan lautan sebagai tintanya, itu semua tidak akan cukup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat itulah seekor gajah yang besar tidak akan menginjak anak bayinya, seekor singa yang ganas tidak akan memakan bangkai anaknya, dan seekor gagak yang galak tidak akan memakan telurnya sendiri. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada seluruh makhluknya. Yang kedua, salawat beriring salam lalu pula kita haturkan atau kita kirimkan kepada Nabi dengan mukjizat terbesarnya Al-Quranul Karim. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah yang telah menggulung-gulung tikar kejahiliaan dan membentangkan sejarah-sejarah kebenaran, yang telah mengantarkan kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamnya, seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini bukanlah karena saya memiliki banyak ilmu, akan tetapi karena saya teringat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Maka dari itu saya akan menyampaikan judul ceramah saya yang berjudul peristiwa hari akhir. Ketahuilah wahai saudaraku rahimakumullah, tatkala Umar bin Al-Khattab bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa, maka Ubay bertanya, apakah anda pernah berjalan di atas tempat yang banyak durinya? Maka Umar menjawab, tentu. Ubay berkata, apa yang anda lakukan? Maka Umar menjawab, saya sangat waspada dan hati-hati agar tidak terkena oleh duri-duri itu. Maka Ubay berkata, demikianlah takwa. Tafsir Ibnu Katsir. Demikianlah takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, yakni agar kita senantiasa waspada dan hati-hati dalam setiap tindakan-tindakan keseharian kita. Jangan sampai kita dengan mudah terjerumus ke dalam jurang setan dan jurang kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mencari bekal guna menuju pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan ajal kita itu datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa, wa taquni, dan bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Jangan sampai saat kematian menjemput kita tapi kita belum siap menghadapi kematian tersebut, dan kita menyesal karena kita belum memiliki bekal, dan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, sekiranya engkau tunda waktu kematianku walaupun hanya sedikit saja, fa asaddaqu wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Manusia setapak demi setapak menjalani kehidupannya, dari alam kandungan, alam dunia, alam kubur hingga alam akhirat. Tahap-tahap tersebut harus dijalani hingga kita mendapatkan alam akhirat, tempat kita memperhitungkan amal-amal kita.
Maka tatkala kita mendengar Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang hari akhir, dan bertambahlah keimanan kita dan menjadi takutlah hati kita. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tentang neraka, akhirat dan azab dan sebagainya, tidak ada rasa takut di hatinya walaupun hanya sedikit saja. Nauzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, pada hari yang besar, yaitu hari ketika mereka berhadap Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah. Adapun dari mereka diberikan catatan amalannya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, duhai seandainya catatan amalanku ini tidak diberikan kepadaku dan aku tidak mengetahui hisab perhitungan terhadap diriku, dan seandainya aku mati terus dan tidak usah hidup kembali, hartaku pun tidak bermanfaat bagiku, kekuasaanku pun telah lenyap daripadaku. Quran surah Al-Haqqah ayat 30 ayat 25 sampai 29. Dalam ayat tadi Al-Hafiz Ibnu Katsir menggambarkan bahwa ayat tadi menggambarkan orang-orang yang sengsara. Mereka diberikan catatan amalannya dari sebelah kirinya dan mereka berkata, duhai seandainya catatan amalanku ini tidak diberikan kepadaku dan aku tidak mengetahui perhitungan amal terhadap diriku, dan seandainya aku mati terus itu lebih baik daripada aku dan tidak usah hidup kembali. Coba perhatikan ayat selanjutnya, khudhuhu faghulluh thummal jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una zira'an faslukuh. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, lalu masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dan belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Quran surah Al-Haqqah ayat 30 sampai 32. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan menjadi satu dan berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW menceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, di antara laki-laki dan perempuan sebagian mereka melihat sebagian lainnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-amru asyaddu, perkara pada hari itu lebih keras, min ayyan zura ba'duhum ila ba'd, daripada sekedar sebagian mereka melihat sebagian lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia pada hari itu hanya mengurus dirinya sendiri, dia tidak mengurus diri orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya, lari dari bapak dan ibunya, lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang sangat menyibukkan. Quran surah Al-Basa ayat 34 sampai 37. Di pada mahsyar nanti kita akan dikumpulkan menjadi satu dan kita tidak akan mengurus orang lain, kita hanya mengurus diri kita sendiri. Tetapi hanya satu orang yang tidak mengurus dirinya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Dia sangat mencintai umatnya hingga dia mengurus umat-umatnya. Saat diberikan surga Firdaus kepada para malaikat, maka Rasulullah bertanya, di mana umatku? Malaikat berkata, umatmu ada di padang mahsyar. Maka Rasulullah kembali dan mencari umat-umatnya, lalu bersujud lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bersujud, lalu dia meminta telaga Kautsar, lalu Rasulullah SAW memberikan minum kepada umat-umatnya. Masyarul muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Saya mengutip sedikit perkataan Imam Ali karamallahu wajhahu, unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sebelum saya tutup, saya mengutip sedikit pantun. Ambil pisau belah ketupat, sayur lada boleh dicampurkan,
Bila ada ilmu didapat, mohon dari saya untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.